prinsip yang Hotman laksanakan. 36 tahun bertarung di forum nasional dan internasional. Triple A, amati, analisa, attack. Amati, analisa. Kalau tadi pertanyaannya, apakah masih bisa diselesaikan di sini? Tetap masih ada kesempatan terakhir, seperti Pak Karta kemarin bilang. 1 minggu lagi kita tunggu, ya kan? 1 minggu lagi tidak datang dengan tangan di bawah, tidak datang katakanlah dengan mau mengalah, hanya mau menang-menangnya sendiri. Nah, makanya saya bilang Hotman Paris itu benar-benar super goblok, mulutnya aja besar. Ayo kita buka sama-sama, kita debat isi pasal 367 bahwa pidana itu. Kan jelas siapa yang mencuri dalam keluarga, dilaporkan, itu diproses. Gak bisa kan? Kau pernah kalah sama saya, gitu? Udah tuh kau anggap, kau minta saya bersalaman di pengadilan di Jakarta Pusat. Besok mah kau expose bahwa kita berdamai. Kemudian keluarga klien saya tersinggung. Kenapa Pak Partai bisa damai dengan kuasa hukum dan pihak terlapor dalam hal pada waktu sudah jadi terdakwa di pengadilan. Saya wawancara pada waktu, saya bilang itu bohong. Pengacaranya itu ngomong bohong. Tidak ada perdamaian segala macam. Itu Hotman Paris masuk mau ke ruang sidang. Dia lihat saya lagi konferensi pers di dalam. Dia ketakutan, dia kabur. Kau udah pernah kabur dari kita, gitu? Dan kau akan kalah lagi berhadapan sama kita. Ya, ini hanya yang berdua aja hadapin. Ya, lu boleh pakai 16 orang punya lawyer, bilang lu tambah 160 lagi. Kita nggak takut, teman. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang mengungkap soal fakta-fakta selebritas tanah air dan para tokoh publik yang selalu saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih tetap soal Hotman Paris, Hotma Sitompul dan juga Desiree Tarigan serta para pengacaranya yang nampaknya makin seru. Nah, bagaimanakah Hotman Paris yang beberapa hari ini masih saja bungkam setelah diserang bertubi-tubi oleh para pengacara dari Hotma Sitompul, dan besok adalah waktu terakhir ultimatum dari pihak Hotma Sitompul kepada pihak Hotman Paris terutama Desiree Tarigan untuk segera datang dan berada tangan di bawah, istilahnya meminta maaf kepada Hotma Sitompul, dan ada syaratnya, yakni mencabut kuasa hukumnya dari Hotman Paris Hutapea. Yuk simak kupas tipis-tipis dari fakta Bang Pin kali ini, dan kita perlu tahu bagaimana cara Hotman Paris Hutapea menyikapi masalah ini, dan kita belajar dari kesuksesan Hotman Paris Hutapea dalam menangani sebuah kasus, dan terutama bisa kita ambil pelajaran untuk kehidupan dan membentuk karakter kita sebagai pribadi manusia yang sukses. Langsung saja, dalam minggu ini nampaknya Hotman Paris banyak diam. Mungkin dia sedang menerapkan apa yang dijadikannya teori dalam memenangkan sebuah kasus. Dalam hidup dan dalam juga menangani kasus internasional maupun nasional, ada rumus yang dipakai oleh Hotman Paris Hutapea, yakni Triple A, 3A. Amati, kemudian analisa, dan attack. Jadi, yang pertama adalah Hotman Paris akan mengamati bagaimana petanya, bagaimana kasus ini sebenarnya, siapa-siapa yang terlibat, bagaimana kekuatan lawan. Data-data itu dikumpulkan oleh Hotman Paris Hutapea. Kemudian yang kedua atau A yang kedua, yakni analisa. Data-data itu kemudian dianalisa. Bagaimana masuknya, bagaimana lubang-lubang yang bisa diserang, dan setelah data lengkap barulah Hotman Paris attack atau menyerang. Jangan pernah mengkhianati klienmu. Tapi kalau kau juga terlalu banyak skandal, bagaimana klien bisa percaya sama kamu? Satu lagi yang harus diamati dan juga dilaksanakan prinsip yang Hotman laksanakan. 36 tahun bertarung di forum nasional dan internasional. Triple A, amati, analisa,
attack. Amati, analisis. Dan terbukti selama 36 tahun Hotman Paris banyak sukses menangani kasus baik nasional maupun internasional. Buktinya nyata bahwa Hotman Paris sekarang menjadi pengacara yang paling fenomenal. Tidak hanya di dunia hukum tetapi di dunia selebritas. Dia masuki ranah selebritas dan dia juga memasuki ranah bisnis. Dan kini Hotman Paris juga mencari bisnis baru atau masuk ke lahan bisnis baru di Bali yang katanya terbesar dan diisi oleh anak-anak muda itu. Hotman Paris juga tidak enggan belajar ke siapapun, termasuk kepada anak-anak muda. Nah, dalam unggahan terakhirnya, Hotman Paris mengunggah dirinya seperti biasa dengan dandanan yang bling-bling, terutama sepatunya yang katanya 80 juta itu. Sepatu yang penuh dengan pernak-pernik yang kali ini berwarna merah sesuai dan matching dengan bajunya yang juga banyak didominasi oleh warna merah, dan juga dasi dari Hotman Paris yang juga pink dan ada arah-arah ke warna merahnya. Dalam captionnya, Hotman Paris menuliskan, "Hidupku kok penuh pertempuran." Namun memang dengan pertempuran inilah nampaknya bikin hidup lebih hidup bagi Hotman Paris. Karena seperti kasus Desiree ini, kalau bicara uang, kasus ini tidak banyak menghasilkan uang. Tetapi mungkin adrenalin dari Hotman Paris terpacu dalam kasus ini karena yang dia bela adalah seorang wanita dan dia melawan pengacara handal yang juga mempunyai banyak anak buah pengacara handal. Disinilah mungkin pertempuran yang dimaksud oleh Hotman Paris. Karena dengan begini maka dia makin semangat untuk hidup, makin awet muda, dan makin bergairah hidupnya. Nah, tentu menarik bagaimana terus mengikuti sepak terjang dari Hotman Paris. Menarik untuk kita ambil pelajaran bagaimana hidup ini memang tidak sederhana, perlu pengorbanan, perlu kerja keras, dan perlu memacu diri sendiri untuk meraih sukses yang diinginkan. Semoga bisa belajar, semoga video ini bermanfaat, dan semoga semuanya menjadi manusia-manusia yang bahagia di dunia sampai surga. Amin. Thank you banget ya, Bang. Thank you. Terima kasih ya. Tuhan berkati terus, Bang.